Telak, Kemenlu tampar narasi indah JK soal Taliban. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day dengan suara JJ. Situasi di Afghanistan masih tidak menentu. Pasca Taliban menguasai seluruh wilayahnya, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikabarkan melarikan diri ternyata sudah terkonfirmasi sekarang berada di Uni Emirat Arab, UAE. Semua media Afghanistan saat ini masih menyebut Ashraf Ghani sebagai Presiden Afghanistan, pun Wakil Presiden Wapres Afghanistan Amrullah Saleh tetap menyebut dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Afghanistan dengan tidak adanya presiden di sana. Bahkan Wapres juga dikabarkan tetap melakukan perlawanan dengan menyerukan lewat video. Wapres Amrullah Saleh sedang menggalang kekuatan perlawanan pada Taliban dari lembah Panjshir, menyatakan tidak akan pernah tunduk pada pengacau di Taliban. Sementara itu Taliban sendiri sudah memastikan untuk menolak sistem pemerintahan demokrasi. Mereka akan menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahan. Apa arti ini semua? Artinya Taliban menurut pandangan umum dianggap sudah menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan perilaku yang layak untuk dipuji, apalagi mengingat kekejaman dan kebengisan Taliban selama ini. Oleh sebab itu sangat mengherankan dan cukup mengkhawatirkan ketika ada orang Indonesia yang memuji dan mendukung Taliban, apalagi mereka yang merupakan tokoh publik, bahkan sampai disebut oleh para netizen sebagai jubir untuk Taliban. Siapa lagi kalau bukan Yusuf Kala, JK. JK sampai mengadakan konferensi pers khusus untuk membahas Taliban pada Senin lalu 16 Agustus. Dalam konferensi pers itu JK berusaha menceritakan akar masalah konflik di Afghanistan, tentunya yang versi JK di mana Taliban seakan menjadi korban dari serangan Amerika Serikat sekitar 20 tahun lalu karena Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang disebut sebagai dalang aksi pengacauan 9/11, 9/11. Bahkan JK menyebut Taliban akhirnya menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, dengan damai. Karena JK belum mendapatkan laporan adanya korban jiwa. JK juga menegaskan bahwa Taliban yang sekarang sudah banyak yang berubah dan berbeda dengan Taliban yang pernah memerintah Afghanistan dulu. Taliban disebut lebih terbuka, juga telah berjanji tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afghanistan, apalagi KBRI. Sebuah jaminan keamanan yang telah disampaikan petinggi Taliban kepada JK pada Januari lalu. Lewat suara JK, Taliban tampak humanis dan berakhlak mulia. Berbeda dengan JK, pihak Kementerian Luar Negeri RI Kemenlu bersikap hati-hati dengan segala perkembangan yang terjadi di Afghanistan. Tentu RI tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan, namun Kemenlu tahu bahwa perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional. Prioritas RI adalah keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul. Pada Selasa lalu 17 Agustus, pihak Kemenlu menyebut ada 15 WNI yang masih berada di Afghanistan. Apakah mereka akan meletakkan nasib ke tangan JK? Hanya berpegang pada pernyataan-pernyataan JK? Tentu saja tidak, karena pihak Kemenlu pasti lebih tahu dengan kenyataan yang sekarang terjadi di Afghanistan. Omongan JK soal Taliban dengan sendirinya perlahan luntur. Dengan berbagai perkembangan berita dari Afghanistan, kericuan di bandara di mana ribuan orang Afghanistan yang ketakutan berusaha kabur keluar dari sana. Kemudian ada gubernur perempuan bernama Salimah Mazari yang dikabarkan telah ditangkap oleh Taliban. Salimah dikenal sebagai tokoh yang merekrut dan melatih militer untuk memerangi Taliban sejak 2019. Pada konferensi pers pertamanya hari Selasa lalu 17 Agustus, Taliban menyatakan tidak akan membalas dendam pada lawan-lawan mereka di Afghanistan. Taliban akan memberikan ampunan pada mereka. Namun ternyata sebuah dokumen PBB mengungkap bahwa Taliban malah mengintensifkan pencarian orang-orang yang bekerja dengan pasukan AS dan NATO. Taliban bahkan sudah membuat daftar prioritas orang-orang yang hendak ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara kunjungan dari pintu ke pintu, termasuk penangkapan terhadap keluarganya. Gimana, masih percaya bahwa Taliban itu baik hati, ramah, dan berakhlak mulia? Seperti yang sudah saya paparkan di tulisan sebelumnya tentang kekejaman Taliban. Pada 2014 mereka bahkan membantai anak-anak di sekolah dan tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Hanya orang yang membutakan hatinya yang mau percaya pada kebaikan Taliban ini. Akhirnya hari ini pun Kemenlu mengambil keputusan yang menampar segala omongan JK soal kebaikan Taliban. Diumumkan oleh Menlu Retno Marsudi bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dan Kabul dengan pesawat TNI AU. Tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staf KBRI, 5 WN Filipina dan 2 WN Afghanistan, suami dari WNI dan staf lokal KBRI.
Disertai dengan ucapan syukur alhamdulillah sebuah keputusan yang harusnya mendapatkan dukungan dari kita semua. Karena keselamatan WNI adalah perhatian utama pemerintah, tak peduli dengan apapun omongan JK. Dari keputusan ini kita bisa menilai bagaimana kredibilitas seorang JK. Omongannya terkadang ternyata tidak bisa dipercaya. Kemenlu sudah membuktikannya selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani, ditulis oleh Mr. Naibaho di siwar.com. Tidak terkejut ketika Presiden Jokowi merombak kabinetnya dengan menunjuk Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang PS Brojonegoro di tahun 2016 lalu. Presiden Jokowi ingin memperkuat perekonomian kita dengan melakukan perombakan pada beberapa pos Kementerian Ekonomi dalam Kabinet Kerja. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Maktufan kala itu menjelaskan dalam pandangannya ini tidak jauh dari alasan ingin menunjukkan betapa bagusnya tim ekonomi Indonesia. Kata Maktufan kepada Kompas.com, ingin menunjukkan ke sektor swasta dan dunia internasional bahwa tim ekonomi Indonesia bagus dan Sri Mulyani adalah best of the best in our country. Dengan demikian ada kecenderungan pemerintah dan presiden pun ingin membangun ekspektasi dan sentimen positif. Benar saja di periode kedua, kembali Presiden Jokowi tidak mengutak-atik Kementerian Keuangan. Beliau tetap mempercayakan ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani. Tanggung jawab dan rasa kecintaan kepada Republik Indonesia menjadi alasan Sri Mulyani tetap berada di kursi Kementerian Keuangan. Belum lagi rasa puas Presiden Jokowi atas kinerja Menke di 4 kabinet mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, SBY Budiono, dan Presiden Jokowi JK, serta saat ini Jokowi Ma'ruf Amin. Kata Sri Mulyani, saya diminta Pak Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi. Sri Mulyani menjelaskan banyak hal yang harus dilakukan untuk Indonesia saat ini dalam menghadapi perekonomian global yang dinamis dan tidak pasti. Presiden Jokowi pun meminta Sri Mulyani untuk melanjutkan kinerjanya di Kementerian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab Menteri Keuangan itu kompleks. Kalau saya goyah, anak buah saya ikut goyah. Kalau saya shakingnya 10 skala Richter, anak buah saya menjadi 20 skala Richter. Makin ke bawah makin besar, jadi Anda sendiri goyah bagaimana Anda akan menjadi jangkarnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sesi wawancara khusus bersama tim Tempo 2 Juli 2021 melalui konferensi video. Sri Mulyani merasa tantangan pandemi COVID merupakan jenis ranjau yang cukup berbahaya dari beragam ranjau yang pernah dilewatinya dalam hidup. Menurut Sri Mulyani, ranjau pandemi COVID lebih menantang ketimbang mengurus masa sulit aksi extraction Bank Senturi pada 2008 silam. It's totally different game, kata Sri Mulyani. Informasi tentang jumlah utang Indonesia akibat proyek penyelamatan ekonomi dari pengaruh pandemi COVID mengganggu sirkulasi berpikir. Jika dihitung-hitung, negara cukup banyak mengeluarkan dana untuk program penanganan dan pemulihan. Pada periode 2020, upaya pemulihan ekonomi nasional PEN menginjak angka 699 triliun rupiah. Banyak dana direlokasi dari target yang dibuat sebelum masa pandemi COVID. Program relokasi anggaran dari pos-pos tertentu untuk penanganan masalah pandemi menunjukkan bahwa pemerintah berani pasang badan untuk melawan pandemi COVID. Tumpuan besar proyek melawan pandemi jika kita cermati secara mendalam cukup banyak diarahkan ke Menteri Keuangan untuk penanganan pandemi saja. Menteri Keuangan harus pandai-pandai merumuskan anggaran, mengelola aset, membuat kebijakan dan mencapai target. Selain masalah pandemi, pemerintah melalui kementerian-kementerian yang ada harus mampu memperkuat fondasi program prioritas, yakni upaya pemulihan ekonomi nasional PEN. Semua hal ini tidak mudah karena harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Untuk tata kelola keuangan rumah tangga, kita perlu memberikan banyak apresiasi kepada Sri Mulyani. Saya sendiri tidak bisa membayangkan andai kata tata kelola keuangan di masa pandemi ini diberikan kepada orang lain. Bagaimana jika Menteri Keuangan di masa pandemi ini bukan Sri Mulyani? Postur Sri Mulyani yang optimistis dan tegas sejatinya memberikan nilai ekstra bagi kesehatan rumah tangga Indonesia, terutama dalam menata ekonomi selama masa pandemi. Di tengah masa-masa sulit ini, cekikan informasi seputar utang negara semakin menular, seakan-akan hanya Indonesia yang terlilit hutang. Hemat saya, Indonesia termasuk negara yang sigap menangani pandemi, sembari menata neraca ekonomi agar tetap stabil. Dengan kapasitas penduduk 200-an juta jiwa, pemerintah Indonesia tetap mampu memberi makan semuanya. Berbeda dengan negara-negara lain dengan kapasitas penduduk tak sampai ratusan juta, Indonesia justru masih tetap optimis berjalan. Menurut Sri Mulyani, untuk saat ini keadaan luar biasa dan syok semua negara
negara pasti menambah beban utang negaranya. Tentu saja, eskalasi utang yang terlalu banyak justru tak membuat ekonomi menjadi sehat. Akan tetapi, menurut Sri Mulyani, kenaikan utang malah dibenarkan karena situasi syok di mana tidak ada instrumen lain yang mampu menopang kecuali negara sendiri. Jika negara bungkam dan tak reaktif menanggapi hanya karena takut hutang, tentu saja keadaan negara semakin tak membaik. Selain ruwetnya penanganan masalah ekonomi, isu lain yang diudarakan adalah soal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dilihat oleh para haters sebagai strategi no money dari pemerintah. Isu ini melebar di media sosial lantaran kebijakan PPKM dinilai merubuhkan ekonomi masyarakat. Banyak warga, terutama para pelaku usaha, menentang kebijakan PPKM karena bertentangan dengan semangat program pemulihan ekonomi nasional. Lalu bagaimana Bu Menteri Sri Mulyani menanggapi hal ini? Menurut Sri Mulyani, PPKM darurat punya kaitan erat dengan target penyerapan anggaran. Sejauh ini anggaran yang dicairkan untuk pos-pos penanganan masih belum terserap seluruhnya. Lagi-lagi, kendalanya ada pada crossing check data yang selalu berubah. Di pojok Menteri Sosial yang ditangani oleh Bu Tri Risma hari ini masih banyak anggaran yang belum terserap dengan baik. Misalnya, program Keluarga Harapan yang targetnya 10 juta orang hingga Juni 2021 baru mencapai 9,9 juta. Hal lainnya misalnya program Kartu Sembako yang dianggarkan untuk 18,8 juta keluarga sampai Juni 2021 baru 15,9 juta. Jadi penyerapan anggaran sesuai target sebelumnya membantu program-program lain dari pemerintah dalam perang melawan pandemi COVID. Upaya pemerintah sebetulnya sangat berotot. Bantuan sosial sangat berlapis-lapis, tinggal bagaimana kita mengelolanya demi keseimbangan neraca rumah tangga kita masing-masing. Kadang ada yang ngotot karena usaha tidak laku dan ekonomi rumah tangga ambruk. Hal ini bisa saja dipicu oleh data-data tidak valid terkait sasaran bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Buktinya, pihak Kementerian Sosial tetap berusaha memperbaiki data target mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dan mengularnya antrian laporan pengaduan terkait bantuan yang tak tepat sasaran. Saya tetap optimis di tangan Bu Sri Mulyani, ekonomi kita akan semakin membaik dan keuangan negara akan semakin terasa membaik juga. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih.